Okasiers, kembali lagi bersama kami di Oksigen UKM PPD. Hari ini kami akan menjelaskan soal tentang kelainan kongenital, namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan like YouTube kita di Oksigen UKM PPD. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Diagnosis yang paling mungkin adalah anaknya usia 9 bulan dibawa ibunya dengan keluhan diare lendir darah. Anak tampak sangat rewel. Pada pemeriksaan fisik teraba massa pada abdomen kuadran kanan atas. Pada pemeriksaan barium enema tampak gambaran sebagai berikut. Nah, ini jawabannya adalah B, intussusepsi. Langsung saja kita bahas. Di sini dari hasil pemeriksaan barium enema kita temukan gambaran lingkaran yang berputar-putar yang disebut sebagai coil spring sign. Coil spring sign ini merupakan gambaran yang khas pada intussusepsi di hasil pemeriksaan barium enema. Kemudian dari skenario-nya ditemukan keluhan diare lendir darah. Ini kita sebut sebagai red currant jelly stool. Nah, ini merupakan salah satu trias dari intussusepsi. Kemudian, dari hasil pemeriksaannya teraba massa pada abdomen kuadran kanan atas. Nah, massa ini biasanya teraba seperti sosis, maka sering disebut sebagai sausage-like sign atau dense sign. Kemudian, di sini untuk option A kita singkirkan karena Hirschsprung disease ini merupakan penyakit yang disebut sebagai delay meconial passage ya. Jadi pengeluaran mekoniumnya itu lebih dari 24 jam. Biasanya dia disertai dengan keluhan perut buncit atau kembung, dan yang khas pada pemeriksaan rektal tusenya itu ditemukan adanya blast sign. Artinya saat jari kita ditarik itu fesesnya akan menyemprot. Kemudian dari hasil radiologinya ditemukan gambaran sawtooth appearance, dan dari biopsi rektalnya sebagai gold standard itu ditemukan aganglionic segment. Nah, biasanya Hirschsprung disease ini sering muncul juga di UKM PPD dan disebut sebagai penyakit megakolon kongenital. Nah, untuk C yaitu necrotizing enterocolitis. Nah, biasanya NEC ini sering terjadi pada anak-anak yang prematur ya. Dan bisa juga keluhannya ada diare, berlendir dan berdarah. Namun itu tadi dia pada hasil pemeriksaannya itu biasanya ditemukan adanya gambaran pneumoperitoneum. Kemudian dari option D, colitis ulceratif. Nah, ini merupakan salah satu inflammatory bowel disease, yaitu biasanya bersamaan dengan Crohn disease. Dia tuh dari hasil pemeriksaan barium enemanya ditemukan gambaran lead pipe atau bisa juga button type. Nah, ini disingkirkan karena gambaran barium enemanya tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada skenario. Kemudian untuk option E di sini HSP. Nah, HSP ini dia itu biasanya sama juga, bisa juga ada massa pada abdomen kuadran kanan atas, tapi biasanya keluhannya itu lebih utamanya lebih ke muntah yang terjadi setelah pemberian ASI. Nah, kemudian dari hasil barium enemanya juga ditemukan adanya string sign atau umbrella sign, dan yang khas dari rongsennya juga itu adalah gambaran single bubble sign. Nah, untuk intussusepsi itu sendiri, di sini kita bahas dari epidemiologinya dulu. Sering terjadi pada anak usia di bawah 1 tahun, biasanya range 9 sampai 10 bulan, itu lebih sering ya, 9 bulan ke atas. Lalu untuk triasnya ini yang pertama ada red currant jelly stool, ada nyeri kolik, dan juga bilious vomiting. Nah, bilious vomiting ini merupakan muntah-muntah yang berwarna hijau. Nah, sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa triasnya ini adalah yang pertama red currant jelly stool, nyeri kolik, dan yang ketiga itu bukan bilious vomiting, tapi adanya massa seperti sosis yang tadi itu, sausage-like sign itu. Nah, itu bisa kita hafalkan saja dua-duanya. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya sering ditemukan adanya massa yang disebut tadi sausage appearance atau dense sign. Lalu dari hasil rektal tusenya ditemukan Porcio-like sign, dari bariumilnya ditemukan coil spring sign, dari USG-nya ditemukan gambaran yang seperti tertera pada slide ini, yaitu donut sign atau disebut sebagai target sign atau sering disebut juga sebagai bull eye sign. Nah, ini juga khas pada intussusepsi atau invaginasi. Kemudian juga pada rongsen fotopolos abdomen biasanya tidak terlalu khas. Nah, pada pemeriksaan dengan 3 posisi ditemukan air fluid level saja. Jadi tidak terlalu khas dari pemeriksaan fotopolos abdomennya. Jadi di sini yang harus kita hafalkan dan yang sering muncul itu adalah dari hasil pemeriksaan barium enemanya, dari USG, triasnya, dan pemeriksaan fisik yang sering ditemukan yaitu adanya massa seperti sosis. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like YouTube kita di Oksigen UKM PPD. Terima kasih.